Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fayul Mustaqim dengan NIM 25086342. Di sini saya akan mempresentasikan resume materi tentang ketetapan dalam asas filsafah dan kedudukan pendidikan jasmani dan olahraga serta permasalahannya. Sebelumnya di sini saya mewakili dari kelompok 2 meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Mardepi Saputra MPD karena telah melakukan kelalaian dan kami menyesali kelalaian kami tersebut. Di sini mohon izin Pak, saya mau mempresentasikan resume materi tentang ketetapan dalam asas filsafah dan kedudukan pendidikan jasmani dan olahraga serta permasalahannya. Yang pertama itu ada ketetapan dalam asas pendidikan jasmani dan olahraga. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu asas biologis, menekankan bahwa aktivitas jasmani harus sesuai dengan perkembangan fisik siswa. Contohnya, latihan kebugaran untuk anak SD tidak boleh disamakan dengan latihan atlet dewasa. Jadi kita harus paham dengan porsi peserta didik yang kita latih. Yang kedua ada azas pedagogis. Kegiatan olahraga mendidik siswa bukan hanya untuk menang, tetapi untuk belajar kerjasama, disiplin, dan sportivitas. Di sini kita mengajarkan kepada peserta didik atau siswa yang kita ajarkan untuk sportivitas, bukan hanya untuk skor, menang dan menang, namun kita juga harus menekankan yang namanya sportivitas dan kerjasama tim. Yang ketiga ada azas psikologis, memperhatikan aspek mental, motivasi, dan perasaan siswa. Contohnya, guru memberikan semangat kepada siswa yang kurang percaya diri dalam melakukan lomba lari. Jadi kita sebagai guru juga harus memiliki banyak motivasi, harus memberikan banyak motivasi kepada siswa yang yang kurang memiliki kepercayaan diri dalam melakukan olahraga. Yang keempat ada asas sosial. Olahraga menjadi sarana interaksi sosial dan pembentukan kepribadian. Contohnya, pertandingan antar kelas di sekolah mempererat solidaritas siswa. Jadi pertandingan antar kelas itu gunanya bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk diri peserta sendiri, namun untuk kebersamaan, untuk solidaritas siswa. Dan yang kedua ada falsafah pendidikan jasmani dan olahraga. Falsafahnya berpijak pada pandangan hidup manusia Indonesia yang menempatkan olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, melainkan sarana pembentukan manusia seutuhnya. Tubuh sehat, jiwa kuat. Olahraga bukan hanya untuk fisik, tapi juga membangun mental, moral, dan karakter. Keseimbangan jasmani dan rohani. Penjasorkes diarahkan agar siswa tidak hanya sehat raga, tapi juga berakhlak mulia. Karena di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Olahraga untuk semua atau sport for all. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk bergerak, bermain, dan berolahraga sesuai kemampuannya. Jadi tidak ada di antara kita yang tidak bisa berolahraga, karena semua kita memiliki potensi olahraga sesuai kemampuan kita, dan kita berhak mendapatkan kesempatan untuk bergerak, bermain, dan berolahraga. Yang ketiga itu ada kedudukan pendidikan jasmani dan olahraga. Dalam sistem pendidikan nasional, Penjasorkes memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai bagian dari kurikulum. 1. Wajib diajarkan sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kedua, sebagai sarana pengembangan peserta didik, membantu pertumbuhan fisik, pertumbuhan mental, emosional, dan intelektual. Dan yang ketiga, sebagai pembentukan karakter bangsa, menanamkan nilai disiplin, sportivitas, tanggung jawab, dan kerjasama. Yang keempat, sebagai wahana pembinaan prestasi. Dari sekolah bisa lahir atlet berbakat yang mengharumkan nama bangsa Indonesia ini. Dan yang keempat, ada permasalahan dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Walaupun penting, Penjasorkes masih menghadapi berbagai masalah yang sulit untuk diatasi. Yang pertama itu kurangnya sarana dan prasarana. Kurangnya sarana dan prasarana ini adalah salah satu masalah yang cukup besar dan yang cukup sulit untuk diatasi, terutama atau terkhusus untuk di Indonesia ini. Kurangnya sarana dan prasarana seperti lapangan yang sempit, alat olahraga yang terbatas, sekolah hanya punya satu bola untuk dipakai semua siswa contohnya. Yang kedua adalah kualitas guru. Masih ada guru yang hanya memberikan teori tanpa praktek. Mau sebanyak apapun teori yang diberikan oleh guru, jikalau teori itu tidak ada prakteknya, maka sama saja teori yang diberikan itu sama saja dengan tidak, karena tidak ada prakteknya.
atau kurangnya kreativitas dalam mengajar. Kreativitas dalam mengajar itu sangat penting agar peserta didik yang kita ajar tidak bosan dalam mendengarkan atau menjalani pembelajaran yang kita bawakan. Yang ketiga adalah motivasi siswa yang rendah. Sebagai siswa menganggap penjas hanyalah pelajaran sampingan, bukan prioritas. Itu banyak juga tuh permasalahan yang terjadi di Indonesia ini. Karena motivasi siswa yang rendah sehingga siswa menganggap olahraga atau penjas kosrek ini adalah pembelajaran yang tidak penting atau hanya pelengkap lah. Yang keempat, kurikulum yang padat. Waktu untuk penjas sering dikurangi demi mata pelajaran yang lain yang dianggap lebih penting. 5. Perhatian masyarakat. Orang tua lebih fokus pada nilai akademik daripada kebugaran fisik anaknya. Kesimpulan presentasinya adalah pendidikan jasmani dan olahraga memiliki landasan asas, falsafah, dan kedudukan yang jelas dalam sistem pendidikan nasional. Namun pelaksanaannya masih menghadapi permasalahan yang perlu diatasi, terutama dalam hal sarana prasarana. Karena itu adalah permasalahan yang cukup sulit untuk diatasi, terutama di Indonesia ini. Kualitas pembelajaran dan kesadaran masyarakat yang cukup minim. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya bawakan pada hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang saya perbuat, salah cakap, salah bicara, tutur kata yang kurang. Saya mohon maaf karena di sini saya masih belajar. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.